Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Ketemu lagi bersama Ibu dalam pembelajaran tema 3, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan KD 3.1 menghubungkan antara bentuk dan fungsi tubuh pada hewan dan tumbuhan. Mari kita mulai pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini kita akan belajar tentang bentuk dan fungsi tubuh pada tumbuhan. Bagian-bagian tumbuhan. Tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Bagian-bagian tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari akar, batang, dan daun. Hari ini kita akan membahas tentang bunga, buah, dan biji. Bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang sangat menarik bagi makhluk hidup lainnya. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan generatif atau terdapat proses pembuahan. Bagian-bagian bunga yang A namanya tangkai bunga. Fungsinya menahan bunga agar tidak mudah terbawa angin. Yang B namanya kelopak. Fungsinya melindungi bunga sebelum mekar. Yang C namanya mahkota. Fungsinya menarik perhatian polinator. Tahukah kamu apa itu polinator? Ya, polinator adalah binatang yang membawa serbuk sari ke putik, baik dari bunga yang sama atau dari bunga yang lain. Yang D namanya benang sari, alat reproduksi jantan. Sedangkan yang E namanya putik, alat reproduksi betina. Berdasarkan kelampakan bagian bunga, jenis bunga dibedakan menjadi bunga sempurna dan tak sempurna. Bunga disebut sebagai bunga sempurna apabila memiliki benang sari dan putik secara bersama-sama dalam satu organ. Sedangkan bunga yang hanya memiliki alat perkembangbiakan putik disebut dengan bunga betina. Sebaliknya, bunga yang memiliki perkembangbiakan hanya benang sari disebut dengan bunga jantan. Selanjutnya, buah. Buah merupakan bagian tumbuhan hasil dari perkembangan bunga. Putik yang telah diserbuki oleh serbuk sari akan berubah menjadi biji. Biji ini nanti akan ditutupi oleh daging buah. Selanjutnya adalah bagian-bagian buah. Tangkai buah berguna untuk tempat melekat dan bergantung pada ranting atau dahan. Selanjutnya, kulit buah merupakan lapisan paling luar yang berfungsi melindungi buah. Daging buah adalah bagian buah yang biasanya dapat dimakan. Dan yang selanjutnya adalah biji buah. Bentuk buah ada yang bulat, contohnya jeruk, tomat, dan apel. Bentuk buah juga ada yang bulat memanjang,
Contohnya nangka, pepaya, dan cempedak. Warna buah juga beraneka ragam. Misalnya, melon warnanya hijau, apel warnanya merah, dan pisang warnanya kuning. Aroma buah sangat khusus pada masing-masing buah. Berikut adalah fungsi buah. 1. Melindungi biji. Itulah sebabnya biji biasanya ada di dalam buah. 2. Menyimpan cadangan makanan. Buah sebenarnya merupakan cadangan makanan. Makanan cadangan inilah yang dimanfaatkan manusia untuk memperoleh energi. 3. Membantu pemencaran atau penyebaran tumbuhan. Selanjutnya adalah biji. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi sebagai akibat penyerbukan serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika ditanam, biji akan tumbuh menjadi tanaman baru. Biji memiliki keping. Ya, berdasarkan keping biji dapat dibedakan menjadi 2, yaitu biji berkeping 1 dan biji berkeping 2. Biji berkeping 1 disebut juga monokotil. Contohnya kelapa, padi, dan jagung. Sedangkan biji berkeping 2 disebut juga dengan dikotil. Contohnya kacang-kacangan, mangga, dan jeruk. Ya, selanjutnya adalah toga. Tanaman obat keluarga atau toga adalah tanaman hasil budidaya rumah yang berkhasiat sebagai obat. Tanaman obat keluarga biasanya ditanam di halaman rumah, kebun, atau ladang yang tidak terlalu luas. Manfaat tanaman obat keluarga adalah memenuhi keperluan keluarga akan obat-obatan sederhana dengan mudah dan praktis. Ya, contoh manfaat tanaman obat yang pertama adalah temulawak. Manfaatnya dapat meningkatkan daya tahan tubuh, mengobati sakit kuning, diare, emah, perut kembung, pegal-pegal, menurunkan kadar lemak darah, dan mencegah penggumpalan darah. Yang kedua, daun sirih. Manfaatnya mengobati batuk, sebagai antiseptik atau membunuh kuman, mimisan, dan sebagai obat kumur. Yang ketiga, daun seledri. Biasa digunakan untuk menurunkan tekanan darah. Yang keempat, jeruk nipis. Manfaatnya untuk mengatasi suara serak, batuk, dan bau badan. Menambah nafsu makan, mencegah rambut rontok dan ketombe, mengobati flu dan demam. 5. Kunyit. Sebagai ramuan jamu, menghilangkan gatal, mencegah kanker, menurunkan kadar lemak darah atau kolesterol. 6. Jahe. Manfaatnya menyembuhkan batuk, melegakan napas, meningkatkan kekebalan tubuh, mengatasi masuk angin, dan menurunkan kolesterol. 7. Kencur. Manfaatnya sebagai obat influenza pada bayi, mengatasi masuk angin, sakit kepala, dan batuk. Obat untuk keseleo. Dalam suatu peperangan, Rasulullah berpesan kepada pasukan muslim untuk tidak melukai wanita dan anak-anak.
merusak bangunan, dan mengganggu tumbuhan. Hal tersebut menunjukkan pentingnya tumbuhan bagi manusia. Kita tidak boleh mengganggu tumbuhan ataupun merusaknya dengan alasan apapun. Yuk, mulai sekarang kita lebih peduli terhadap tumbuhan. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik dan dapat bermanfaat. Terima kasih anak-anak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.